Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1093 sampai tahun 1094. Takut untuk berbicara. Bab 1093. Pria gemuk itu menelan ludah dan terlalu takut untuk berbicara. Dia masih sulit dipercaya sampai sekarang, bahwa seniman bela diri tingkat rendah yang memasuki gua 3 tahun lalu berubah menjadi pembangkit tenaga listrik nirvana. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pintu masuk tambang tidak dibatasi? Fatih berkeringat di mana-mana, meskipun dia tidak tahu apa tujuan Landen Sen, fakta bahwa pihak lain adalah kuat nirvana ada di depannya, dan dia tidak bisa memprovokasi dia. Para penjaga hanya bisa berdiri gemetar di tempat, menunggu para sesepuh sekte datang. Gunung depan Chong Xiaodian. Yujiancang adalah tempat para murid berlatih dan berkompetisi. Penanam ki penyulingan tidak seperti seni bela diri, dan tidak perlu banyak waktu untuk berlatih seni bela diri, tetapi tingkat tertentu reaksi dan pertempuran pengetahuan masih sangat penting. Yujiancang memiliki ruang besar, dengan panjang beberapa kilometer. Mereka yang bisa bercampur di gunung pada dasarnya adalah murid tingkat tinggi atau murid dengan bakat luar biasa. Di pagi hari, beberapa murid berlatih di Imperial Swordfield, yang jumlahnya tidak terlalu banyak, ada ratusan. Pada saat ini, seekor labu besar terbang ke timur, dengan 3 orang berdiri di atasnya. Pemimpin setengah baya adalah Penatua Cheng Luo, Direktur Deachon Hall. 2 orang berdiri di belakang labu, seorang pria dan seorang wanita, keduanya murid Cheng Luo. Gadis muda di antara mereka adalah Xiao Linger. 3 tahun kemudian, Xiao Linger juga menjadi gadis besar dari gadis kecil kurus sebelumnya. Temperamen gadis petani kecil dari waktu yang lama juga telah berubah secara drastis. Dia masih mungil, mengenakan gaun putih, segar dan elegan, menunjukkan leher salju yang indah dan tulang selangka yang terlihat jelas, kulitnya seperti salju, dan pinggangnya sehalus sebelumnya. Wajah cantik itu putih dan lembut, dengan sedikit merah muda, dengan senyum lembut seperti angin musim semi, seterang dan bergerak seperti kerbepel yang mekar, namun elegan dan mulia. Labu turun dari langit dan segera mendarat di Yujiancang. Xiao Linger bergerak ringan dan melompat dari labu. Hampir semua murid muda memalingkan kepala dan menggerakkan tatapan mereka dalam gerakan konsisten yang mengejutkan, mata mereka yang terik berfokus pada gadis yang anggun dan sopan. Dengan pesona dan pesona seperti itu yang baru berusia 16 tahun, tidak sulit untuk membayangkan bahwa ketika dia tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi kecantikan yang tiada taranya. Selain itu, dia masih jenius pertama dari Istana Chongqiao. Dikatakan bahwa dalam 3 tahun, dia telah berhasil menembus dari makhluk hidup tanpa basis budidaya ke basis budidaya 7 kali lipat penyulingan Qi. Ini Suster Linger. Sudah lama sejak aku melihat Suster Linger senior, dia masih sangat cantik. Sister Linger, aku mencintaimu. Persetan denganmu. Hanya kebajikanmu, bisakah kakak Linger melihatmu? Murid laki-laki yang tak terhitung jumlahnya semua melemparkan tatapan tajam laki-laki ke perempuan untuk Xiao Linger. Xiao Linger yang datang dengan gaya begitu halus dan anggun sehingga sulit bagi mereka untuk memiliki kata-kata kotor, sehingga mereka hanya bisa melihat ke atas. Cheng Luo dengan dingin memelototi para murid Yujiancang yang tidak jujur, dan mendengus dengan dingin, apa yang kamu lihat, jangan beri aku waktu untuk berlatih. Iya. Sekelompok murid laki-laki segera kembali ke akal sehat mereka, dengan jujur menarik pandangan mereka, dan melanjutkan pelatihan. Hao Yun, Linger, sudah lama sejak kamu menjadi guru untuk menguji latihanmu untuk kalian berdua. Kebetulan hari ini gratis. Mari kita lihat guru untuk melihat apakah kekuatanmu telah meningkat baru-baru ini. Kalian berdua harus melakukan dengan baik, kata Cheng Luo dengan suara yang dalam. Ya, Tuan. Xiao Linger dan pemuda tampan di sampingnya membungkuk. Pemuda tampan itu bernama Su Haoyun, salah satu dari 2 murid Cheng Luo, dia berusia awal 20-an, dan memiliki basis budidaya 9 kali lipat untuk menyempurnakan Qi. Faktanya, Su Haoyun telah menjadi guru Cheng Luo selama 10 tahun, dan Xiao Linger baru menerimanya. Keduanya jenius super, tentu saja, Xiao Linger dari tubuh roh es bahkan lebih jenius. Ketiganya segera datang ke tempat terbuka. Linger, kamu yang lebih penting. Sudah lebih dari 3 bulan sejak terakhir kali kamu melewati Ice Needle Rain Surgery. Kamu bisa menggunakan teknik ini untuk menyerangku dengan seluruh kekuatanmu. Cheng Luo berdiri dengan tangan di tangannya dan berkata dengan ringan. Xiao Linger memeluk tangannya, wajahnya yang cantik menunjukkan martabat dan keseriusan. Bedah jarum es adalah teknik es terkuat yang dapat dipraktikkan Biksu Sui Lingen selama periode pemurnian Qi, dan kekuatannya luar biasa. Xiao Linger telah menguasai teknik ini dan harus dapat melakukannya tanpa kesalahan. Dia mencubit Jue dengan satu tangan pada kecepatan tercepat, melafalkan Jue dalam mulut kecilnya, dan berkata, pergi.
Begitu teriakan itu jatuh, Xiao Linger menembak sejumlah besar jarum es dengan kedua tangan, dan jarum es dingin yang tak terhitung jumlahnya menyerang Cheng Luo seperti meteor putih. Wajah Cheng Luo tanpa ekspresi, sosoknya melintas, menghindari jarum es yang terbang. Sakit. Xiao Linger tidak terburu-buru, mencubit formula lagi, dan sejumlah besar jarum es berputar dari udara dan menuju ke arah Cheng Luo. Cheng Luo melambaikan tangannya dan dinding tirai es muncul di depannya. Ding ding ding. Jarum es yang tak terhitung jumlahnya menabrak dinding es, membuat suara tajam. Sebagian dari jarum es menghantam tanah, dan tanah itu langsung beku dengan udara beku. Murid-murid laki-laki di Yujiancang yang diam-diam menonton Xiao Linger melihat adegan ini, dan mau tak mau tercengang, kekuatan teknik Xiao Linger terlalu kuat, kan? Jejak kepuasan melintas di wajah Cheng Luo, bakat Xiao Linger benar-benar luar biasa, dan itu bisa mengejutkannya setiap saat. Oke, itulah akhir dari ujian. Melihat wajah cantik Xiao Linger sedikit memerah dan auranya hampir habis, Cheng Luo tiba-tiba berteriak. Xiao Linger menghentikan operasi, sedikit terengah-engah, sedikit keringat mengalir dari lehernya. Meskipun teknik sihir tingkat tinggi ini sangat kuat, ia memakan terlalu banyak kekuatan spiritual, dan terlalu banyak untuk menjalankan kekuatan spiritual. Linger, kekuatan mantramu bisa diterima, tapi masih sedikit berkarat saat kamu melakukannya, dan kamu perlu berlatih lebih keras, kata Cheng Luo. Ya, Tuan, jawab Xiao Linger, membungkuk. Saudari Linger, saya belum melihat Anda selama beberapa bulan. Saya tidak berharap tingkat kultivasi Anda begitu cepat. Kakak senior benar-benar bahagia untuk Anda. Su Haoyun membagikan sapu tangan, berusaha membantu Xiao Linger menyeka keringat di lehernya. Xiao Linger segera mundur selangkah dan berkata dengan malu, "Terima kasih, saudara, atas perhatian Anda." Setelah berbicara, Xiao Linger mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringat di lehernya. Su Haoyun tersenyum lembut dan harus menyerah. Sejak Xiao Linger mulai, Su Haoyun selalu terobsesi dengan adik junior ini. Su Haoyun memiliki hobi, dia adalah gadis lugu yang sangat muda, yang disebut lolicon. Lebih tepatnya, itu harus menjadi kontrol perempuan. Su Haoyun telah memiliki banyak gadis, jika itu adalah kecantikan biasa, dia tidak begitu terobsesi. Alasan utamanya adalah bahwa Xiao Linger memiliki temperamen yang tak tertandingi yang menariknya. Es dan salju murni semacam itu tidak dapat ditemukan pada wanita lain, dan Xiao Linger adalah tubuh yang sempurna. Sehingga Su Haoyun merasa bahwa ini adalah wanita yang sempurna di hatinya. Namun, tidak peduli metode apa yang digunakan Su Haoyun, Xiao Linger hanya menghormatinya sebagai senior dan menjaga jarak darinya. Ini benar-benar jauh ke depan dan tidak main-main, membuat Su Haoyun merasa gatal. Haoyun, giliranmu, kata-kata Cheng Luo menyela Yeye Su Haoyun. Ya, Tuan. Su Haoyun melangkah maju dengan kepala tinggi, dia siap tampil baik di depan Xiao Linger. Pada saat ini, papa. Tiba-tiba sejumlah besar suar terdengar di langit ke utara. Apa? Apa yang terjadi? Sepertinya itu sinyal bahaya dari tambang. Tidak. Mungkinkah seni bela diri milikku diserang? Setelah melihat ini, sejumlah besar murid di Yujiancang mengerutkan kening dan berdiskusi. Tuan, apakah ini? Su Haoyun terkejut. Sinar cahaya melintas di mata Cheng Luo dan berkata, tampaknya ada penyusup di sisi tambang. Kebetulan kalian berdua akan pergi bersamaku sebagai pengalaman. Iya. Xiao Linger dan Su Haoyun segera merespons. Bab 1094 Long Time No See. Milik saya di utara. Lenden Sen masih mengambang di udara, menunggu para penatua dari Balai Chongqiao datang. Pada tahap awal nirvana, para beku dapat melepaskan kesadaran spiritual mereka dan dapat merasakan jangkauan hingga 60 hingga 70 mil. Segera, indera spiritual Lenden Sen merasakan kerumunan besar orang terbang dari langit selatan, dan matanya beralih ke langit. Benar saja, sekelompok beku pada periode pembangunan dasar mulai terlihat. Orang-orang ini adalah penatua penegak hukum dari Aula Chongqiao, dan mereka segera bergegas ketika mereka mendengar sinyal bantuan dari tambang roh Hausan. Lama. Para penatua ada di sini. Manajer gemuk dan sekelompok penjaga tambang sangat gembira, berpikir bahwa mereka akhirnya diselamatkan. Semua orang di istana Chongqiao, aku tidak bermaksud menyinggung di sini, aku. Lenden Sen belum selesai berbicara. Berani gila, beraninya menerobos gunung Lingqiao saya. Begitu dia mendarat di tanah, penatua penegak hukum terkemuka berteriak keras. Dengan lambaian satu tangan, pedang emas menembaki Lenden Sen seperti kilat. Lenden Sen menyipitkan matanya, dan melihat bahwa pedang emas membawa sejumlah besar busur listrik di permukaannya, dan kekuatannya tidak lemah, itu harus menjadi semacam senjata roh penyerang. Ketika lawan menjatuhkan senjata roh, secara alami sulit bagi Lenden Sen untuk mengambilnya dengan tangan kosong, selain itu, dia tidak ingin benar-benar melakukannya.
Tidak mungkin, Landen Sen mengulurkan tangan kanannya, dan gunung biru putih terus berputar di telapak tangannya. Setelah menembus periode nirvana, Landen Sen dapat sepenuhnya mengendalikan gunung Baiking, dan juga dapat mengontrol ukuran sesuka hati. Pergi dengan. Begitu teriakan itu jatuh, Baiking Shan tiba-tiba membengkak ke ketinggian puluhan meter, dan tubuh gunung itu juga bersinar dengan cahaya biru dan putih, mengunci pedang emas, dan tiba-tiba mencegat pedang emas di udara. Ledakan. Petir emas dan kilat yang dibawa oleh pedang emas menghantam dinding gunung Baiking, membuat suara keras, memekakkan telinga. Baiking Shan benar-benar memblokir kekuatan serangan pedang emas, tubuh gunung itu hanya sedikit terguncang, dan kemudian berubah menjadi puncak gunung biru putih dan terbang kembali ke telapak tangan Landen Sen. Senjata ajaib. Hah? Bukankah ini Baiking Shan, senjata ajaib dari Beast God Palace? Apakah mereka dari Istana Dewa Binatang? Wajah para tetua tim penegak hukum berubah drastis. Saya bukan anggota Beast God Palace, saya benar-benar tidak berniat menyinggung Guizong. Adapun mengapa saya muncul di tambang roh ini, saya bisa menjelaskan kepada Anda, Landen Sen menggenggam tinjunya. Penatua penegak hukum terkemuka di tengah-tengah pembangunan pondasi menatap Landen Sen dengan tatapan suram, dan berteriak, "Huff, tidak peduli apapun alasan Anda, bagaimana saya bisa membiarkan orang luar masuk ke kuil Chongqiao sesuka hati? Anda harus mendaftar." Nama besar Landen Sen. Landen Sen menggenggam tinjunya, tidak rendah hati atau sombong. Meskipun dia telah menembus nirvana, Landen Sen tidak begitu sombong untuk berbenturan dengan istana Chongqiao. Ada total 11 biksu di tahap pembangunan yayasan, yang membuatnya berada di bawah tekanan besar. Landen Sen. Mungkinkah itu Landen Sen dalam rumor? Tidak mungkin, pewaris Dewa Biadab itu telah diredam untuk menemukan jejak, bagaimana bisa muncul di daerah fraksi saya. Sekelompok penatua penegak hukum tampak curiga. Ya, kamu adalah pewaris Dewa Biadab di mulutmu. Karena dikejar oleh Istana Bisgat, aku dengan enggan menyembah ke penyamaran Hall Chongqiao. Penatua Cheng Luo dari Guizong mengenal aku, dan kamu akan tahu jika Penatua Cheng datang. Landen Sen kata ringan. Ini. Penatua penegak hukum, lihat aku dan aku akan melihatmu, kamu mungkin tidak memperhatikan. Manajer Fatih dengan hati-hati berkata kepada para penatua yang dipimpin oleh penegak hukum, "Penatua He, generasi muda berpikir lebih baik tidak mendengarkan kata-kata sepihak orang ini. Tidak baik bagi orang ini untuk menyelinap ke suatu tempat, tetapi dia ingin menyelinap ke tambang milikku. Konspirasi. Sekarang mari kita pergi ke Penatua Cheng lagi, itu pasti menunda waktu, menunggu kedatangan kawan-kawan lain. Aku tidak bisa dibandingkan dengan membunuhnya dengan guntur." Landen Sen memelototi lelaki gemuk itu, dan berkata, "Matilah lelaki gemuk, jangan balikkan aku kalau kau tidak mau mati." Merasakan tatapan membunuh Landen Sen, pria gemuk itu terkejut, dan segera terdiam dan tidak berani berbicara. Kepala penatua yang bermarga bernama He dengan dingin mendengus dan menunjuk Landen Sen dan berkata, "Semua penatua penegak hukum akan segera ditangkap." Iya. Sekelompok penatua akan bergegas menuju Landen Sen. Tepat pada saat ini, seekor labu besar terbang dari cakrawala. Mengatakan bahwa Cao Cao ada di sini, itu adalah Cheng Luo yang berdiri di atas labu, serta Xiao Linger dan Su Haoyun. Di belakang labu, diikuti oleh perahu roh sepanjang 100 meter, di mana berdiri sejumlah besar murid penegak hukum dari kuil Chongqiao, dengan ratusan dari mereka. Jenis senjata sihir terbang besar ini lebih umum di beberapa seni bela diri. Kapal roh, seperti pembawa penerbangan, menerobos udara dan terbang menuju tambang utara. Berpikir bahwa sisi ranjau telah diserang, Aula Diakon mengirim sejumlah besar murid untuk mendukungnya. Para penatua yang ditemui Landen Sen sekarang hanya satu langkah di depan. Melihat kelompok penatua penegak hukum ini memimpin, Landen Sen melambaikan satu tangan, dan Baiking Shan di telapak tangannya tiba-tiba melayang di langit, membengkak hingga batasnya, dan sebuah gunung raksasa setinggi ratusan meter jatuh di tanah di depan Landen Sen. Ledakan. Tanah berguncang dan gunung berguncang, dan suara tuli yang meredam terdengar, pecah di tanah. Kebetulan penatua Cheng Luo juga ada di sini, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan selanjutnya. Suara Landen Sen tidak keras, tetapi mengejutkan. Penindasan yang dibawa oleh senjata ajaib Baiking Shan agak besar, dan sekelompok penatua penegak hukum terkejut untuk sementara waktu, dan tidak bisa membantu mengambil langkah mundur. Kesadaran spiritual Cheng Luo pada labu sudah merasakan adegan ini, matanya seperti obor, dan labu segera berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di jalur batu biru di perut Gunung Lingkuang. Cheng Luo berjalan cepat dan berteriak, "Apa yang terjadi? Penatua Cheng, kamu baru saja datang ke sini. Ada seorang pria yang mencurigakan yang masuk ke ruhku. Dia berkata dia mengenalmu." Penatua dia berteriak. Landen Sen segera menarik Baiking Shan, dan mengepalkan tangannya ke arah Cheng Luo. "Penatua Cheng Luo, saya belum melihat Anda selama 3 tahun, apakah Anda masih bisa mengenalnya?" "Bagaimana mungkin? Itu kamu."
Murid yang memulai 3 tahun yang lalu. Cheng Luo melirik Landen Sen, terkejut, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Haha, aku memang seorang murid istana Chongqiao. Ada juga kesulitan di tempat berikutnya. Awalnya, itu benar-benar karena alasan dan harus menyembunyikan tingkat kultivasi. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Melihat lelaki muda berjubah putih berdiri dengan kedua tangan di belakangnya, mata Xiao Linger terbuka lebar, dan dia bertanya-tanya untuk sementara waktu apakah dia telah melihat orang yang salah, dan dia bosan untuk waktu yang lama sebelum dia pulih. Saudara Landen Sen. Tubuh Xiao Linger sedikit bergetar, dan berteriak keras. Landen Sen mengalihkan pandangannya ke Xiao Linger, yang terkejut beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, Saudari Linger, sudah lama sejak saya melihat Anda, saya hampir tidak bisa mengenali Anda. Kakak Landen Sen. Hidung Xiao Linger sakit dan matanya merah, dia segera bergegas maju dan jatuh ke tangan Landen Sen. Landen Sen sedikit malu. Dia adalah yang terburuk dalam menangani situasi ini, dan buru-buru menghibur, jangan menangis, Saudari Linger, kamu telah tumbuh dewasa, mengapa kamu masih menangis begitu banyak? Linger bukan lagi anak kecil, jadi dia tidak akan menangis. Xiao Linger menyeka air matanya dan menangis, Saudara Landen Sen, apakah Anda baik-baik saja? Di mana Anda selama 3 tahun ini? Masalah ini tidak akan jelas untuk sementara waktu, Landen Sen mengerutkan kening dan melirik sekelompok tetua dan murid di istana Chongqiao. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka menjadi terkejut. Xiao Linger adalah gadis manis dari langit, yang mengenal semua orang di sekolah, tetapi memiliki hubungan yang begitu dekat dengan seorang pengganggu, dan masih memanggilnya saudara laki-laki, sepertinya semuanya agak sulit. Su Haoyun menatap lurus ke arah Landen Sen, kabut melintas di wajahnya. Sial, dia belum pernah melihat suster junior Linger memeluk pria lain, yang membuatnya sangat kesal.